Masya Allah, Ikhwan dan Akhwat, pada malam hari ini yang berbahagia kita bisa berjumpa di sekolah parenting yang diadakan oleh Saya Akademi. Pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang saat bayi bicara tanpa kata, mengenai bahasa tubuh dan emosi bayi. Jadi sebelum kita masuk ke materi, sedikit prolog. Kita perlu mengetahui bahwa masa bayi itu khususnya di usia 1 sampai 2 tahun ya. Jadi bayi itu kita kategorikan di sini di bawah 2 tahun. Di saat bayi ini masih ASI gitu ya, masih ASI. Nah, ini adalah periode yang sangat penting dalam perkembangan manusia. Pada fase ini, bayi sedang fondasi utama dari aspek ekonomi, aspek emosi, sosial, dan kognitifnya. Serta eh, bayi ini mulai bangun komunikasi, baik itu bahasa tubuhnya gitu ya, bahasa sentuhannya. Nah, itu mulai dibangun. Nah, kenapa kita memahami ini, Ikhwan dan Akhwat sekalian? Karena pemahaman yang baik terhadap aspek-aspek ini, jadi aspek emosi bayi, bahasa bayi gitu ya, perkembangan kognitifnya. Nah, ini akan sangat membantu orang tua maupun pengasuh gitu ya dalam memberikan stimulasi yang tepat sehingga tumbuh kembang bayi itu dapat optimal gitu ya. Jadi karena masa-masa bayi ini benar-benar masa-masa krusial ya. Bagaimana mereka itu menilai namanya dunia di sekitarnya, lingkungan di sekitarnya, respek dan perhatian yang ada di sekitarnya itu akan membentuk kepribadian mereka hingga di nanti. Ketika ada tahapan-tahapan ini yang terlewat, gitu ya, ada yang terlewat atau ada yang kita tidak peka, kemudian kita tidak memfasilitasi, akan dampaknya itu hingga mereka dewasa nanti. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu emosi bayi. Kita akan mengenali tentang emosi bayi. Apa sih sebenarnya emosi itu? Jadi emosi itu merupakan respon kompleks yang mencakup pengalaman subjektif, fisiologis, serta ekspresi perilaku seseorang ketika menghadapi situasi penting terkait dengan kesejahteraan dirinya. Jadi kesejahteraan itu lebih ke kebutuhan diri ya, Ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, definisi secara psikologis bisa dikatakan atau didefinisikan bahwa emosi itu adalah perasaan atau efek yang muncul dari interaksi individu dengan lingkungannya. Jadi emosi itu lebih ke bagaimana kita merespon gitu ya, bagaimana kita menanggapi interaksi gitu, interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya atau suasana di sekitarnya. Nah, respon itulah yang kita sebut dengan emosi di sini. Kemudian kalau secara biologis, emosi itu dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom dan hormon yang mengatur reaksi tubuh. Jadi misalkan bayi itu menangis gitu ya, sedih itu kan salah satu bentuk emosi. Responnya dengan menangis. Menangis itu kenapa? Karena lapar mungkin, atau karena mungkin anggota tubuhnya itu ada yang sakit, atau mungkin si bayi ini tertawa atau tersenyum karena gembira, atau dia melihat sesuatu yang baru, ada mainan. Nah, ini emosi dipengaruhi oleh biologis ya, dari lingkungannya. Kalau tadi psikologis itu dia dipengaruhi oleh interaksi, gitu, interaksi individu. Kemudian kalau definisi secara perangan itu emosi diartikan sebagai tangisan dan senyuman. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi emosional pertama untuk menyampaikan kebutuhan dasar maupun kondisi perasaannya. Jadi bahasa pertama yang diungkapkan bayi itu adalah tangisan dan senyuman ini. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman, karena kan bayi itu belum bisa bicara seperti kita, belum bisa menunjukkan mana yang sakit, mana yang nyaman gitu. Maka bahasa mereka yang pertama adalah tangisan dan senyuman itu. Itulah kenapa malam malam hari ini kita mempelajari hal ini agar kita bisa memfasilitasi bayi kita dengan baik sehingga nanti kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi dan mereka lebih memiliki yang tinggi terhadap lingkungannya. Bahwasanya mereka dicintai, mereka kebutuhannya dipedulikan, dipenuhi gitu sehingga mereka memiliki eh, emosi yang baik. Kemudian next slide-nya.
Untuk yang kedua, kita akan pelajari tentang konsep emosi dasar pada bayi. Jadi ada dua macam. Ada ada tiga macam ya konsep emosi pada bayi. Itu yang pertama ada tangisan, kemudian yang kedua ada senyuman, kemudian yang ketiga rasa takut. Nah, tiga hal ini adalah emosi dasar pada bayi. Yang pertama kita akan mempelajari tentang tangisan. Nah, tangisan ini alat komunikasi utama. Jadi yang pertama kali dan yang utama gitu ya, yang paling besar dilakukan bayi ketika mereka akan berkomunikasi itu adalah dengan menangis. Sejak lahir, bayi itu menggunakan tangisan untuk menyampaikan kebutuhan dan ketidaknyamanannya. Nah, ketika bayi lahir itu indikator pertama kesehatan gitu ya, yang harus nampak pada bayi itu adalah tangisan. Maka kita kadang melihat ya di video itu ketika bayi tidak nangis itu merupakan suatu tanda ketidakberesan pada bayi itu. Maka bagaimana caranya dibuat agar bayi itu menang? Kadang dipukul pantatnya gitu ya, kadang dicolek-colek gitu ya. Kenapa kalau bayi tidak nangis, dia dadanya itu diurut atau dicolek-colekkan? Eh, Tangisan pertama itu adalah menandakan bahwasanya pernafasannya itu sudah berfungsi dengan baik. Paru-parunya sudah berfungsi dengan baik, kemudian sumbatan di jalur pernafasannya gitu. Nah, tangisan yang kencang itu menandakan baiknya paru-parunya. Kemudian sudah berfungsinya organ tubuhnya dengan baik. Kemudian sudah beredarnya oksigen di tubuhnya dengan baik. Itu adalah tanda tangisan. Jadi bukan bukan yang sepele ya gitu ya. Ketika bayi lahir kemudian menangis gitu, bukan ya serta-merta dia akan menangis gitu tidak gitu, tapi merupakan tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda bahwasanya dia fungsi dari organ-organ tubuhnya itu sudah mulai berfungsi. Maka ketika bayi lahir kok tidak nangis, maka dokter akan segera waspada. Ya, segera waspada bagaimana caranya biar si bayi ini bisa menangis. Ketika sudah bisa menangis, kencang, tidak tersendat-sendat, gitu ya, tidak meringkik, nah itu ditandakan organ-organ tubuhnya sudah berfungsi dengan baik. Nah itulah. Jadi pertama kali aja tangisan itu sudah menjadi hal yang penting pada bayi. Kemudian ketika di fase-fase berikutnya, itu ada dua macam tangisan. Dua macam tangisan pada bayi yang kita kenali dengan baik. Yang pertama adalah tangisan dasar atau basic cry. Nah, pola dari tangisan dasar gitu ya. Tangisan dasar ini adalah nadanya itu ritmis gitu ya, atau dia punya pola irama yang tetap, tidak ngegas gitu ya, tidak ngegas. Yang itu biasanya karena lapar gitu ya, atau karena dia ingin diperhatikan, itu tangisan dasar gitu ya. Sebenarnya ada videonya gitu ya, tapi saya lupa untuk menayangkannya di sini, memasukkannya di sini ya. Kemudian yang kedua adalah tangisan kemarahan atau anger cry. Ini tangisannya ini lebih kuat gitu ya. Jadi kayak tangisan yang menjerit, tangisan yang melengking. Nah, itu namanya anger cry. Termasuk di sini juga ketika bayi kolik atau ketika bayi merasa takut, kemudian bayi ada yang sakit gitu ya, misalkan ketindih apa. Nah, ini termasuk tangisan dari anger cry. Kita harus bisa membedakan hal-hal ini, apa namanya, jenis tangisan ini ya. Nanti ketika seorang ibu itu menyusui bayinya dengan intens, kenapa kok dalam Islam itu mensyariatkan agar bayi itu diberi ASI selama 2 tahun penuh, itu ternyata hikmahnya banyak sekali. Di antaranya apa? Biar ibu itu bisa lebih mengenali, bisa lebih memahami apa sih bahasa tubuh bayi yang ditunjukkan gitu ya. Tangisan ini tuh artinya apa? Kemudian gerakan ini tuh artinya apa? Apa yang dibutuhkan bayi ketika seorang ibu menyusui, dia lekat, dia memandang bayinya, ibu akan mengenali jenis-jenis tangisan ini. Nah, masing-masing tangisan bayi itu sebenarnya beda. Tidak, kalau misalkan bapak-bapak gitu ya, atau mungkin tetangga gitu, tangisan bayi kayaknya sama semua gitu. Tapi seorang ibu ketika dia itu benar-benar lekat dengan bayinya, dia menyusui selama 2 tahun, dia akan kenal. Oh, bayi ini ketika nangisnya seperti ini, berarti dia butuh susu. Ketika bayi itu nangisnya melengking seperti ini, dia kesakitan di perutnya. Oh, dia ketakutan. Nah, itu bisa dibedakan sebenarnya tangisan bayi.
Nah, kalau secara dasar ada dua ini ya, tangisan dasar dan tangisan kemarahan. Ini perlu kita benar-benar pahami, kita benar-benar mengamati. Ya, next slide. Berikutnya, tangisan ini tadi itu bukan sekedar ekspresi fisik aja ya, teman-teman, ikhwan akhwat, tetapi terkait dengan perkembangan regulasi emosi yang akan berlanjut sampai dewasa. Jadi, bagaimana kita merespon tangisan-tangisan bayi ini sangat ngaruh sekali perkembangan mereka ketika nanti dewasa.